Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita akan kembali mengomentari video dari Pilpahit yang berjudul Siapa yang Suruh Nabi Cium Batu. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Berarti itu diakibatkan karena mengikuti para ulama, betul atau tidak? Ya, Ya sudah, berarti mengikuti para ulama menimbulkan perpecahan, betul atau tidak? betul. Itu Oke, kenapa kamu lebih mengikuti ulama ketimbang mengikuti Al-Quran? Loh, kita ikuti Al-Quran juga, ulama juga. Oke, di mana dalam Al-Quran suruh mengikuti ulama? Itu kan kita tahu Al-Quran dari mana ada. Oke lah, jadi gini, ini sambil kita ke akhir acara gini teman-teman, saya mau tanya, ini pertanyaan terakhir lah, habis itu dilanjut kalau mau dilanjut gini. Hasan, Ya. saya tanya sama Anda, di sini tadi itu diskusinya itu tentang mencium batu. Menurut Anda pribadi nih, Muhammad itu nyium batu waktu itu, dia ngikutin perintah Allah atau mengikuti hawa nafsunya? Muhammad mencium batu. Gak ada itu kan sunnah. Saya aja kapan hari cuma nggak nyium bro. Enggak, lo yang saya tanya bukan Anda, Muhammad kan nyium batu nyium batu Hajar Aswad, betul? Ya. Begini, saya terangkan dulu ya. Dulu gini, kita itu disampaikan ya bahwa ulama adalah penerus Nabi. Jadi kita tuh ada tongkat estafet ya. Dari Nabi itu siapa penerusnya? Ulama. Karena dari Nabi ke kita tuh terlalu jauh. Paham nih kira-kira ya? Jadi harus ada orang yang mengkaji ya tentang Nabi baru kita. Karena kita ini kan umum. Cuma namanya kan ya, tiap-tiap kita nih langsung ke Nabi. Itu gimana ceritanya? Anda tuh mencapai sesuatu yang sangat tinggi, yang mana langsung utusan, gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kita tuh butuh jembatan. Ya. Jadi sama kayak gini, kita nggak bisa langsung kepada dokter. Kita harus melalui mungkin ya kayak perawat atau apa gitu. Jadi ada jembatan ya guys. Karena kita nggak ngerti apa yang disampaikan dokter, atau kita tuh untuk misalnya kita tuh untuk menuju ke suatu hal yang tertentu, ya kan? Jadi kayak misalnya kita tuh perlu orang yang meriset itu dulu. Jadi mintanya gini, kita pengen mengikuti contoh misalnya kayak tokoh namanya ya kayak Nabi Muhammad atau kayak siapa lah gitu, atau kayak Yesus sendiri. Nah itu kita nggak bisa mengikutinya. Pertama, kita tidak hidup zaman, ya kan, dengan beliau. Kedua, kita tidak melakukan penelitian, riset. Jadi kita tuh ada orang yang khusus melakukan itu, ya, yaitu para sahabat, ya, atau ya pengikut Nabi yang awal, lalu terus jadi ke ulama lainnya. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang memang khusus mengkaji tentang itu. Ini sama kayak dokter. Kita sebagai ini ulama tuh mirip dokter, ya. Jadi dokter yang riset awal itu, ya kan, tentu riset misalnya ada dokter yang menemukan tentang obat untuk penyakit tertentu, lalu itu di share-nya ya, semacam apa tuh namanya itu ya kayak jurnal ilmiah gitu kan. Lalu dokter lain mempelajari dan mereka paham, lalu dokter-dokter inilah yang kita dipegangan, karena kita nggak mungkin langsung menuju hasil riset itu karena kita bukan dokter. Dokter-dokter itulah yang harus kita ikutin. Dia bilang ini bapak sakitnya ini, obatnya ini, oke, kita percaya pada mereka. Sama kayak ulama juga begitu guys. Jadi kita nih bukan semua makanya ulama itu adalah orang-orang yang khusus mengkaji, sama kayak dokter guys. Nggak semua orang bisa jadi dokter, nggak semua orang bisa jadi ulama gitu. Makanya intinya adalah ini kalau dia bilang begitu bahwa kenapa harus ikut ulama, berarti kalau gitu kenapa harus ikut dokter gitu. Karena ulama adalah orang yang ahli di bidangnya, mereka betul mengkaji dan mempelajari itu. Sama kayak dokter memang ahli di bidangnya. Ini kenapa ikut ulama? Sama dengan jawaban kenapa ikut dokter, kenapa ikut guru, kenapa ikut pilot dan segala macamnya guys. Itu loh dia pikirnya. Lalu Nabi Muhammad itu katanya dia
mencium batu ya, yang katanya itu menghapuskan dosa, batu Hajar Aswad yang itu adalah batu yang berasal dari surga. Apakah itu adalah nafsu atau perintah Tuhan? Jadi gini guys ya, apapun tidak tanduk Nabi, itulah menjadi contoh bagi kita. Karena Nabi itu adalah utusan Tuhan yang mana Tuhan itu sengaja memilih orang untuk kita contoh. Jadi ibarat gini loh, kayak seorang guru di sekolah, itu sekolah yang saya bukan ngomong sekolah bala ya, sekolah yang benar itu akan memilih guru tuh yang bukan hanya pintar tapi juga akhlaknya bagus sehingga mencontoh dari muridnya. Makanya guru tuh dikasih juga aturan seperti dilarang merokok dan segala macam gitu. Jadi memang guru punya hawa nafsu, tapi bedanya gini, kalau guru itu adalah yang milihnya kan manusia juga, misalnya kepala sekolah atau perangkat sekolah. Tapi ini Nabi yang milih Tuhan, sehingga Tuhan tidak mungkin salah pilih, dan Tuhan tentu akan menjaga itu. Jadi kalau misalnya ADM sekolah itu kan menjaga guru juga dengan dengan peraturan. Dibuatlah guru nih, diawasi dengan ketat supaya dia tidak melakukan hal yang bisa untuk muridnya. Kalau guru ini melakukan akan dihukum. Jadi ada usaha itu dari ADM sekolah, dari manusia. Tapi tidak seperti Tuhan. Tuhan itu adalah yang sempurna. Dia bisa buat apa saja agar nabinya itu bisa tetap pada on track, guys, gitu. Jadi kalau seorang guru saja yang di brief atau di set seperti itu oleh pihak sekolah, apalagi nabi yang merupakan yang set itu bukan pihak sekolah lagi, tapi langsung Tuhan itu sendiri, guys. Jadi apapun Nabi lakukan tuh ya, itu pasti baik, ya, pasti baik. Karena kita juga harus lihat deh momennya kapan gitu. Jangan mentang-mentang Nabi itu perang, lalu kita perang terus, enggak. Lihat momennya, Nabi kenapa Nabi perang, untuk apa Nabi perang, tujuannya apa gitu. Itu semuanya sudah dan kita kaji, dan itu yang tahunya adalah para ulama. Karena kita bisa juga mengkaji, cuman apakah Anda sudah bisa melakukan tahapan seperti yang ulama lakukan? Mereka belajar dulu kitab kuning, mereka belajar pesantren dan segala macam. Sehingga mereka tuh betul-betul mendalami ilmu agama. Sampai kayak dokter mendalami ilmu kedokteran. Ya kita ya kita mendalami ilmu agama, kita ikut ulama. Kalau kita tidak mendalami ilmu kedokteran, ya kita ikut dokter. Sesimpel itu, guys, lebih pikirnya gitu kan. Oke, dia nyium batu itu, dia mengikuti Allah atau ngikutin hawa nafsunya? Sebentar, saya kurang paham. Yang paham Nabi itu tidak mengikuti Allah atau mencontoh Allah, guys. Enggak. Nabi itu dikasih tahu Allah, di brief ya, diarahkan tindak tentunya sehingga sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, jadi kita tuh mencontoh apa yang Nabi lakukan, tapi Nabi tidak mencontoh apa yang Allah lakukan. Karena Nabi yang Allah itu adalah posisinya adalah manusia atau Nabi dengan Tuhan. Tapi kita dengan Nabi adalah ya manusia, hamba umat dengan nabinya. Nah itu sama-sama manusia, guys. Bukan hubungan antara manusia dan Tuhan, tapi adalah manusia dengan manusia. Meskipun Nabi Muhammad adalah manusia pilihan gitu kan. itu yang saya ulangi ya. Muhammad, Nabi Anda, dia kan mencium batu Hajar Aswad seperti yang ada di gambar, sudah? Itu saya belum tahu. Kalau Nabi Muhammad mencium batu, saya belum tahu. Waduh, malah belum tahu nih. Belum tahu. Ya, terus saya memang belum tahu. Itu sunnah. Belum tahu atau pura-pura tidak tahu dalam rangka menghindari pertanyaan. Enggak, belum tahu. Belum tahu. Jadi orang-orang Muslim yang nyium-nyium batu ke Arab itu mengikuti siapa? Mungkin dari ulama lainnya ada, mungkin apa ya? Gini. Anda lihat yang di layar. Yang di layar ini Muslim atau Kristen? Muslim. Mereka nyium batu itu yang digambar itu, batu itu namanya Hajar Aswad. Jadi para sahabat mengatakan bahwa ketika mereka nyium batu, apa mereka katakan ya, kalau saja Nabi tidak mencontohkan, tidak pernah mencium batu ini, tidak mencontohkan, kami tidak akan mencium batu ini. Jadi sahabat tuh ikut Nabi, guys. Itu. Jadi Nabi itu adalah sebagai role model, panutan. Sehingga apa yang Nabi lakukan itu disunahkan. Kecuali ke aturan misalnya Nabi poligami, itu Nabi kasih aturan bahwa kalau tidak mampu berlaku adil, lebih baik satu saja. Jadi bukan mencontoh tanpa tidak ikut aturan. Ada aturannya. Jadi kalau Anda mau contoh Nabi poligami ya silakan, tapi ada aturannya. Nah,
Tapi kalau nyium batu ini nggak ada aturannya guys. Ya, Nabi hanya mencontohkan dan tidak ada batasan aturan. Tapi kalau poligami dibatasi aturan yaitu kalau tidak mampu berlaku adil atau takut tidak mampu beradil, maka nikahi satu lebih baik gitu. Itu yang harus dipahami guys. Penjara SWAT itu, mereka itu dalam rangka ngikutin siapa? Ngikutin para sahabat mungkin. Sahabat ngikutin siapa? Zamanan Nabi Ibrahim. Sahabat ketemu Ibrahim. Bukan, itu kan bangunan bukan Nabi Muhammad. Susah banget sih Pak, saya kasih tahu Pak, itu ngikutin Muhammad. Udah, itu yang saya kasih tahu sama Bapak. Udah? Bukan, itu nggak itu Muhammad. Oh, nggak ikutin Muhammad, berarti Muhammad nggak nyium batu. Dari sebelumnya, Nabi sebelumnya. Begini ya, nyium batu itu nggak masalah. Anda mau nyium batu, mau nyium HP, kayak saya nih, depan saya HP cium misalnya, atau nyium benda apapun itu, selama Anda tidak mengasosiasikan dengan sesuatu yang bermaksiat gitu. Misalnya contoh kayak Anda ada orang Kristen tuh banyak sekali nyium patung Yesus ya. Nah itu nggak masalah sebenarnya. Kalau Yesus itu tidak diasosiasikan sebagai sesuatu yang di luar dari kodratnya. Jadi kalau Yesus Anda cium patungnya, ya itu tanda pada Anda tuh memang mencintai Yesus, tapi dia tetap posisinya sebagai manusia atau nabi, itu nggak masalah. Tapi Anda tuh asosiasikan dia menjadi Tuhan. Jadi Anda tuh apa ya namanya mencium sesuatu yang bukan Tuhan, tapi Anda anggap Tuhan, itu masalahnya guys. Ini masalah juga kalau misalnya batu ini dianggap Tuhan gitu. Nah, itu baru masalah. Tapi kan ini hanya batu yang berasal dari surga, memang sebenarnya batu biasa, tapi karena batu berasal dari surga makanya spesial. Tapi tetap batu ini bukan Tuhan, guys. Jadi hukumnya sama kayak mencium batu ini, cuman batu ini punya kelebihan. Ya. Dia bisa kalau kita mencium batu itu akan diampuni dosa. Ya, jadi itu adalah aturan dibuat oleh Tuhan sendiri gitu, ya kan? Karena gini, mencium batu ini bukannya gampang. Kita lihat masa lampau, itu Anda perjalanan dari, contoh kita ketika saya ini adalah di Kuala Baru itu mau ke Mekah itu cium batu itu berapa jauh guys? Jauh sekali gitu. Ya kan? Nah, dulu di daerah situ adalah daerah tandus Mekah itu. Tinggal situ nggak mudah gitu kan. Orang kalau begini ngapain tinggal di situ? Mending tinggal di kota-kota besar ya, kayak di London atau di mana gitu. Jadi atau minimal di Indonesia lah yang subur ini. Jadi intinya adalah bukannya gampang gitu ya, penuh perjuangan gitu kan. Sama kayak Anda mau daki gunung ya, ini lebih jauh daripada daki gunung guys. Misalnya gini, contoh saya gunung terdekat di sini apa ya, kayak gunung gunung di Sumatera Barat, kayak itu Gunung Merapi itu Singgalang, itu ada susah dakinya. Saya belum pernah mendaki ya, gitu susah. Saya nggak tahu apakah saya daki bisa sampai puncak, tapi itu ya adalah usahanya perlu keras guys. Nah ini lebih jauh lagi ya, Anda harus nyebrang laut, Anda bayangkan coba antar benua. Jadi itu harus dipahami esensinya itu. Jadi jangan Anda bayangkan bahwa Anda tuh sedang nyium sesuatu yang di depan mata, enggak. Susah guys, Anda tuh butuh perjuangan. Ada kalau naik pesawat berapa jam, apalagi naik kapal laut itu lebih jauh lagi. Apalagi kalau Anda pilih backpacker ya. Anda pakai motor, jadi tetap naik kapal juga, tapi Anda tuh memang betul-betul perjuangan gitu. Atau ada orang kan yang naik sepeda kan sampai ke Mekah, backpacker dia naik haji, jadi memang susah sekali guys. Enggak loh, Muhammad ini nyium batu enggak? Bisa jadi nyium batu. Bisa jadi mencium batu. Pertanyaan saya, dalam rangka mencium batu itu disuruh Allah atau mengikuti hawa nafsunya? Ikuti nabi-nabi sebelumnya. Mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Nabi siapa yang nyium batu? Jadi begini ya. Jadi nabi itu bukan anak kecil yang harus dididik setiap. Jadi gini loh tuh ya. Kayak Anda bayangkan guru, nabi itu kan posisi kayak guru gitu. Dia tuh memberi contoh. Nah, apakah guru tuh selalu tiap titik belengeknya di briefing oleh sekolah? Kan tidak. Ketika sekolah merekrut guru, dia sudah kasih aturan. Guru nggak boleh merokok segala macam. Nah, untuk detailnya bagaimana guru mendidik, ya itu dikasih wewenang ke guru itu. Karena guru itu udah pilih yang kompeten, guys. Paham ya?
Jadi guru nih apa? Nabi juga begitu. Nabi ini kompeten. Dia tuh sudah dikasih apa? Sudah ada pengetahuan dari Tuhan tentang bagaimana dia bersikap. Sehingga yang harus dicontoh oleh umatnya. Jadi ini ada yang samakan bahwa harus ada begini begitu, nggak begitu. Ini Nabi loh. Kalau saya Nabi oke lah ya. Ya saya Nabi misalnya kayak selain Nabi itu misalnya selain dokter gitu kan. Nah, kalau selain dokter kan nggak bisa sembarangan. Jadi kalau dokter dia bisa, kan dia punya kompetensi untuk itu gitu. Jadi dokter tuh nggak mungkin didikte. Dokter nanti kasih obat ini ya, dia yang mendikte kita. Kamu pasien saya kasih obat ini itu ya, gitu guys. Itu yang saya pikirnya. Jadi jangan samakan Nabi itu dengan umatnya, sama dengan jangan samakan dokter dengan pasiennya, itu beda sekali gitu kan. Nabi Ibrahim, Mana dalilnya bahwa Ibrahim menyembah batu? saya nggak tahu kalau dalilnya, terserah. Kenapa Anda memfitnah Nabi Ibrahim dengan mengatakan Nabi Ibrahim mencium batu? Itu kan batu itu kan kononnya, batu itu dari Hajar Aswad itu kan batu dari surga. Waduh, ini makin lari kemana-mana nih sama bapak nih. Pak, saya nggak nanya asal usul batu tuh dari mana, Pak. Betul, Mau batu betul. itu batunya dari Sumedang kayak dari mana, itu bukan urusan yang ditanya. Kenapa Anda fitnah Ibrahim mencium batu? Itu kan Ka'bah itu kan bangunan Nabi Ibrahim dulu. Waduh, ini malah dijelasin Ka'bah itu. Pak, saya nggak nanya Ka'bah itu apa. Saya nanya, Bangunan hitam itu. apakah Ibrahim mencium batu? Mungkin lebih disederhanakan kali Bang Edis, kayaknya kesulitan lah. Iya, memang gini loh. Memang kalau saya masalah agama itu Pertanyaan ngawur semua guys. Saya bahas video kayak gini gitu kan. Jadi dia nggak ngerti esensinya Nabi itu dibandingkan umatnya. Nabi bukan umatnya, sama kayak dokter bukan pasiennya. Kalau Anda bandingkan Nabi dengan dokter gitu. Kenapa kita ikut dokter? Kita nggak tahu, dokter yang tahu. Sama kita, kenapa ikut Nabi? Nabi yang tahu, kita nggak tahu. Karena dokter punya akses ke ilmu kedokteran. Ya. Kita nggak punya akses ke itu, karena kita pernah belajar. Nabi punya akses ke Tuhan langsung. Sehingga kita tuh tidak perlu ngajarin Nabi. Jadi seperti ngajarin Nabi, oh Nabi harus begini gitu, enggak. Kita diajarin Nabi, sama kayak kita tuh diajarin dokter. Jangan kita ngajarin dokter, itu salah besar. Ya. Misal dokter melakukan nih, kenapa sih dokter tuh menyuntik dengan dosis segini? Ya dia dokter, dia tahu pada Anda. Atau kalau dia ada aja dokter. Sama kayak, kenapa Nabi begini? Ada saja jadi Nabi kalau gitu. Ini Nabi orang pilihan, sama kayak dokter. Dokter orang pilihan yang pilih jadi dokter. Bukan semua orang diangkat jadi dokter. Sama kayak nggak semua orang diangkat jadi Nabi. Ini edisi atau Pilpa ini nggak ngerti dengan esensi itu. Ya. Dia harusnya menyamakan level Nabi itu dengan dokter misalnya. Atau dokter besar lah gitu. Apa itu istilah dokter apa lah gitu guys. Spesialis atau apapun itu. Nah, dia bukan yang makan dengan pasien. Umat dengan pasien gitu. Jadi kita ini sebagai umat yang ikut Nabi, sama kayak pasien itu ikut dokter guys. Selesai. Logikanya begitu saja, simple gitu kan. belum begitu Pak. Nah, Kalau ini Pak, kalau tadi mas-masnya ini mana dalilnya untuk itu belum izin Bang Edis ya. tidak ada di dalam Al-Quran gitu loh. Jadi harusnya pun juga belum begitu paham agama. Saya pun juga begitu belum paham agama. Jadi pendengarnya juga mungkin bingung. Kita itu terus terang belum paham agama betul. Hasan sebentar, izin sebentar. Gini Ya. Pak, kalau saya sederhanakan begini saja, jika itu tidak tertulis di dalam Al-Quran Bapak, atas dasar apa Bapak itu mau mengikuti tulisan-tulisan yang lain? Apakah tulisan Jadi begini ya, kita perlu melihat ada Quran, ada hadis. Quran itu firman Tuhan, firman Allah, hadis adalah sunnah Nabi. Nah, jadi gini, sama gini, Anda di sekolah apakah Anda disuruh ikutin materi guru? Kan tidak, Anda disuruh contoh gurunya juga. Jadi Anda harus paham ya. Jadi ketika di sekolah, Anda apakah guru itu tidak ada contoh? Kalau gurunya misalnya datang dia disiplin, dia sopan santun, dia tidak tidur, tidak ngantuk, dia betul-betul ya patut contoh lah. Itu harus dicontoh juga. Jangan hanya materinya saja yang ada copy paste. Sama kayak Nabi juga begitu. Nabi itu bukan hanya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi sebagai role model. Paham ya?
Sebagai guru dipilih pihak sekolah itu bukan hanya untuk mengajarkan mata pelajaran, tapi juga tidak tanduk guru. Jadi itu namanya pendidikan tuh lengkap, bukan hanya materi tapi juga sosok sang guru gitu guys. Jadi apa ya namanya? Ada anak sekolah tapi dia tuh perilakunya rusak. Gurunya nggak contoh gurunya nggak merokok dia merokok, gurunya nggak terlambat dia terlambat. Pokoknya semuanya tuh yang tidak contohkan gurunya lah yang baik-baik itu. Jadi perilakunya tidak baik, tapi dia dapat materinya. Kayak gitu anak nggak bagus nggak sekolahnya? Nggak bagus. Dia yang ngerti materi tapi tidak punya akhlak, tidak punya sikap yang sikap yang baik gitu guys. Jadi makanya sekolah itu bukan hanya mendidik kita untuk ngerti materi, tapi juga bagaimana bersopan santun, patuh pada guru, tidak merokok segala macam guys. Jadi sama kayak Nabi ya. Nabi itu kita contoh bagaimana dia sama kayak Yesus juga kan. Yesus kan memberitahu kita dengan contoh juga. Jadi kalau disebut Kristen sebagai Yesus kan berarti mengikuti Yesus semuanya. Ya, contoh Yesus katakan ajarkan hukum kasih. Dengan Yesus mencontohkan, Yesus kan ketika mengajarkan hukum kasih kan dia mencontohkan bahwa dia memang betul-betul sesuai dengan ajarannya. Dia itu bukan hanya memberi materi tapi juga mencontohkan melalui pribadinya guys. Gitu loh. Jadi intinya adalah Anda juga di posisi Muhammad itu sama kayak Yesus. Bukan hanya materinya yang kita ikutin, tapi juga tindak tanduknya. Bagaimana Yesus bersikap setiap hari, bagaimana Muhammad bersikap setiap hari, itu sebuah logika. Jadi sama kayak bagaimana guru bersikap setiap hari, gitu juga harus kita gitu kan. Tulisan tersebut sejajar sama dengan firman Allahmu di dalam Al-Quran. Ya, salah satunya urusan mencium batu ini, jika memang tidak ada tertulis di dalam Al-Quran, bahkan tidak. Itu begini ya, sama kayak guru tadi, ketika guru tuh dipilih oleh pihak sekolah, ada yang sekolah, dia tuh bukan hanya harus hafal materi, mengerti materi, tapi juga dia punya sosok yang baik. Nah, Anda bayangkan ya, kalau gitu caranya, kalau begitu logikanya dia nih, berarti guru tuh nggak harus lah dia akhlaknya baik. Dia cukup dia tuh ngerti materi sudah mau sekolah, mau dia preman, mau dia tuh pemabuk, narkoba, kan nggak begitu logikanya guys. Tetap dipilih guru tuh yang selain bisa materi, dia juga punya sosok yang baik gitu guys, yang disiplin dan ya yang bisa dicontoh bagi murid-muridnya. Tidak ada perintah untuk Muhammad menciumnya. Lalu bagaimana mungkin umat Islam itu melakukan? Apakah orang yang menyuruh atau mencontoh? Jadi Nabi itu sama seperti guru, tidak semua terus diperintahkan. Ya, misalnya gini, guru itu disiplin. Ada nggak pihak sekolah memerintahkan? Nggak ada. Sekolahnya buat aturan, ya, bahwa tidak boleh terlambat, ya. Dan itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya sang guru, gitu. Nah, itu kan bukan perintah, itu adalah aturan. Aturan beda sama perintah ya, yang direct maksudnya gitu, ya. Jadi Nabi itu sudah dikasih kerangka dulu, aturan dulu, yang itu tidak semuanya kita tuh kita tuh tinggal ngikutin, ya. Jadi bisa kayak gini deh. Guru tadi di brief sama pihak sekolah, itu kan ngobrol berdua, kita kan nggak ada. Nah itu poin-poinnya admin sekolah ini mau guru seperti apa sudah disampaikan pada guru itu. Nah nggak mungkin kita diundang kan, ayo murid-murid semuanya ini lihat gurunya masuk kelas ini, kita brief dulu cara sopan santun gimana, cara apa semua, kan tidak begitu. Nah guru yang ngerti itu dia tinggal mencontohkan dan kita tinggal ngikutin gitu. Kita nggak perlu tahu dia dapat briefing apa dari sekolah, itu kan tidak bukan urusan kita. Ngerti nggak maksudnya? Ini sama seperti ini. Muhammad itu dapat briefing dari Allah ya. Kita nggak mesti semua tahu. Masa Allah briefing Nabi di depan kita semua? Tiap Allah mau suatu tuh sampaikan pada Nabi di depan kita semua, kan nggak gitu guys, pikirnya kan? Ya kita tinggal contoh aja. Berarti kalau Nabi bilang itu berarti sudah ada personal brief dari Tuhan itu sendiri. Sama kayak kenapa guru begitu, misalnya itu udah ada personal brief dari sekolah itu sendiri gitu. Atau karena sekolah sudah percaya pada guru ini, mempercayakan dengan dia untuk melakukan itu gitu. Nah, itu sebuah logikanya guys. Bahkan itu nilainya sejajar sama dengan Allah itu, firman Allah itu mungkin lebih sederhana. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi dia nggak ngerti bahwa, jadi sama gini ya, Anda sekolah itu bukan hanya
Anda tuh belajar ada yang di buku pelajaran, tapi juga Anda belajar di guru Anda. Apakah setannya, apakah sikap guru Anda ketika dia disiplin, dia tidak merokok, dia rajin, itu ada di buku materi kan? Tidak ada. Apakah Anda pergi sekolah lalu Anda tuh pengen belajar materi tidak mencontoh guru Anda? Kan tidak begitu, guys. Jadi bahkan kita tuh mencontoh murid-murid yang baik gitu. Dan itu bukan hanya berlaku sekolah, di semua hal. Jadi intinya adalah sesuatu itu harusnya kita lihat konteksnya. Ini kenapa kita tuh begitu, ya? Karena itu adalah baik bagi kita, karena jadi apa guys ya? Jadi nggak semua tuh harus di brief. Jika kita tahu itu nggak mesti. Guru tuh nggak mesti harus di brief depan kita, nggak mungkin guys. Tentu dia sudah berbicara dengan sekolah sehingga dia ketika begitu tentu atas perkataan sekolah dan bisa jadi atas perintah sekolah yang kita tidak tahu perintah itu guys, ya. Ngapain juga ada yang ngomong pada kita bahwa guru ini sudah saya brief supaya disiplin? Nggak perlu, ya. Itu guru tinggal di brief dua aja sama guru, itu udah selesai. Guru tinggal menjalankan, kita mencontoh, ya. Selesai logikanya begitu kan. Iya, memang nggak ada itu. Nah, kalau itu tidak ada, maka itu tadi yang ditanya Edis dari awal. Bagaimana mungkin kalau Al-Quran sebagai kitab suci yang katanya paling tinggi terutama, tidak menyuruh, tidak menuliskan, tidak memerintahkan, tidak mencatat. Lalu ada buku di luar itu yang mencatat. Ini materi pelajaran yang diberikan guru itu sama pentingnya dengan akhlak budi yang guru contohkan, ya. Ya, sikap attitude guru itu juga penting. Ya. Misal ada murid tuh dia tuh selain mencontoh dia mencatat, oh guru aku nih dia pagi masuk jam berapa, ya, pulang jam berapa, dia ngapain aja ya, oh dia rajin apa segala macam, dia contoh kan itu bagus, ya, ya. Jadi dia perlu bertanyakan bahwa guru kamu dapat brief di sekolah sehingga kamu begini ya, kamu tuh datang jam 6 pagi karena brief di sekolah ya, nggak perlu kamu bertanya begitu. Itu saja dengan yang penting kita tahu tuh baik kita kerjakan guys. Baik kita percaya sama guru kita gitu. Itu ya suami lebih pikirnya. Itu lebih dipraktekkan gitu loh Pak. Betul. Nah ya, oke, itu sudah betul sampai sejauh itu. Pertanyaannya kembali kepada diri Bapak, misal, kenapa mau mengerjakan yang tidak ada tertulis atau tidak diperintahkan dalam Al-Quran? Saya tidak mengerjakan itu waktu karena Bapak belum punya uang aja pergi ke sana bayar kan puluhan juta. Kalau Bapak punya kesempatan pergi, Bapak mau pergi nggak? Saya bulan 2 kemarin ke sana, saya nggak mencium itu. Bapak punya kesempatan nggak mendekatinya? Nggak bisa. Nah maka itu karena nggak bisa dan nggak punya kesempatan aja Bapak nggak cium. Kalau Bapak punya kesempatan dan Bapak bisa mendekati, saya yakin Bapak juga cium. Saya tanya Bapak jujur, apa dasar kemauan Bapak mau cium barang itu padahal Al-Quran tidak suruh? Contoh lagi nyium patung Yesus, itu tidak ada dalam kitab ya. Ada cium patung Yesus itu ada nggak dalam kitab ayatnya? Nggak ada. Bahkan Yesus tidak pernah memperhatikan itu. Bahkan ada buat patung aja Yesus nggak pernah perintahkan. Ada nggak perintah buat patung? Ya. Saya tanya pada teman Kristiani atau Pilpait atau siapa ini di sini, hai kalian semua ya, ada nggak Yesus memerintahkan untuk buat patung dirinya? Nggak ada. Kenapa kalian buat? Itu pertanyaan untuk kalian seharusnya gitu kan? Kalau kita ada Nabi lakukan, sehingga kita contoh. Kalian ada nggak Yesus nyuruh buat patung dirinya? Nggak ada, guys. Yesus ada nggak dulu kalian bangun gereja? Nggak ada. Yesus ada nggak nyuruh kalian tuh untuk beribadah di gereja? Nggak ada. Yesus ada nggak nyuruh kalian beribadah nyanyi? Nggak ada, guys. Jadi mereka ini pandai-pandai sendiri gitu. Yesus ada nggak nyuruh kalian tuh nggak sunat? Nggak ada. Yesus ngasih contoh sunat, ya. Ini kasih contoh sunat, meskipun dia nggak ngomong kayak sunat ya, dia ngasih contoh sunat. Alih-alih mencontoh Yesus, tapi mereka malah mengikut Paulus, bukan nggak penting gitu. Jadi apa yang Yesus lakukan tuh nggak penting, main-main guys. Jadi Yesus tuh melakukan sesuatu hal nggak penting. Seorang nabi melakukan sesuatu hal nggak penting, aneh kan guys. Pas sunat itu bukan main-main loh, sunat itu, ya kan? Nabi itu haruslah melakukan sesuatu yang penting harusnya. Sunat itu penting, kenapa? Dia ikut milad Ibrahim. Ya, Ibrahim itu adalah penjajah kekal dengan Tuhannya. Jadi Yesus ikut itu, sehingga kita juga ikut Yesus harusnya disunat. Tapi mereka alih-alih, jadi kita mengikuti Nabi kita, mereka tidak mengikuti Yesus, itulah. Jadi mereka tuh klaim aja mengikuti Yesus, Kristen, tapi faktanya tidak mengikuti Yesus. Ya, itu sebabnya logika bikinnya guys. Guru mana lo? Itu kan
mungkin orang-orang kan itu barang dari surga. Jujur aja, bukan orang-orang, jujur ke Bapak. Bapak kenapa? Apakah Bapak hanya latah ikut-ikutan atau pengen coba, mau tahu euforianya seperti apa, sensasinya seperti itu atau apa? Karena Al-Quran tidak menyuruh Pak, tidak mencatat gitu loh. Jujur kepada diri, ngapain mesti deket-deket ke batu itu? Wah, ada apa? Mau itu dari Sumedang kayak, mau itu dari surga kayak, kata Edis. Pertanyaannya adalah kenapa melakukan yang tidak disuruh oleh Allah dalam Al-Quran? Ya karena itu batu dari surga, konon katanya gitu, pengen aja nyium barang dari surga. Jadi gini, ketika guru itu disiplin, ya, dia itu disiplin, masuk tepat waktu, dia itu rajin, kita contoh, lalu ada orang menyalahkan, kenapa kamu ikut guru itu? Kan itu tidak disuruh oleh pihak sekolah, kan tidak ada kan, pintar di sekolah terus begini gitu kan tidak ada kan? Jadi ada, ngerti nggak logikanya? Ya. Kita bisa jawab bahwa guru itu, ya, tidak semua yang guru lakukan itu yang baik itu ada di, karena sekolah itu tidak atau kepala sekolah itu atau ada yang sekolah itu tidak memberikan detail tentang, yang penting guru itu kasih kepercayaan bahwa dia tuh mampu untuk mendidik murid-murid yang akhlak dengan sopan santun etika, guys. Sehingga tidak perlu dia kasih poin-poinnya harus begini begitu. Apalagi di depan kita mungkin dikasih poinnya tapi di belakang kita. Karena itu apa ya? Jadi kita tuh ada tuh pikir semua itu seperti semua yang terbuka, nggak gitu. Emang ada aturan seperti itu, ya. Guru di brief, kamu harus ngajarkan murid-murid ini ya materi apa semua kan apa juga akhlak itu kan kayak gitu, guys. Ya kan? Jadi sekolah cuma memberi kepercayaan, oh dia nih di interview dia tengok apanya CV-nya, oh ini bagus nih, dia punya akhlak, punya etika, punya moral dan mengerti materi dari pelajaran, ya udah dipercayakan gitu. Teknisnya guru yang ngurus, sekolah hanya ngasih poin-poin saja yang penjabarannya dilakukan oleh guru itu, guys. Nah mungkin juga pihak sekolah briefing guru tuh agak detail bisa jadi, tapi kan nggak masih harus depan kita gitu, nggak mesti kita tahu, guys. Kita tinggal ikuti saja guru itu gitu loh. Itu sebenarnya logikanya. Guys, jadi mungkin ini kayaknya kepanjangan ya. Betul ya. Saya agak ngantuk nih guys. Sampai pagi sekolah kita kerja. Musyrik menyebutkan Allah dengan batu karena hanya dia dari surga. Emang betul itu dari surga? Siapa yang menyaksikan itu dari surga? Apa buktinya dia dari surga? Bukan gitu. Bukan musyrik, masalah musyrik. Jadi yang kita tahu info itu dari surga itu dari Nabi. Ya. Dari orang dari ya. Intinya adalah kita dapat info itu bukan sembarangan. Jadi sama kayak kenapa kita tuh tahu ada surga dan neraka, itu kan imannya dari info dari yang sampaikan oleh Nabi. Ya, ada surga dan neraka. Jadi ini adalah ngomong tentang hal-hal yang goib. Ya. Misalnya kayak kita adalah dari asal di surga. Itu kan apa harus dibuktikan? Mana buktinya ada di surga? Ada di surga kan tidak begitu logikanya. Ya itu nama orang beriman itu percaya pada hal goib. Dan itulah didukung dengan data lain. Misalnya gini, misal kenapa kayak orang tuh percaya bahwa ketika orang yang mengelola usaha dia akan berhasil. Misal gini, saya akan mempercayakan uang saya untuk dikelola orang ini untuk buka usaha. Dia adalah manajer saya gitu. Saya punya duit, tapi pada menjalankan usaha dia yang kita percaya gitu. Nah, coba kita percaya dia, padahal dia aja belum menjalankan itu. Dia baru memulai. Tapi kita berani mempercayakan uang kita pada dia. Kita taruh diri kita pada dia dengan apa? Dengan aspek lain kita nilai gitu. Sama kayak gini. Jadi, kenapa kita percaya Nabi mengatakan itu kita percaya? Karena Nabi membuktikan aspek lain. Jadi Nabi itu adalah gelarnya alamin. Dia adalah orang yang jujur dan percaya, nggak pernah bohong. Ini sama seperti tadi ya bahwa ya dia tuh adalah orang yang nggak pernah gagal menjalankan usaha. Yang kita percaya pada dia. Jadi guys ini adalah, jadi jangan melihat sesuatu itu langsung kayak ini kan di mana buktinya bahwa tadi katanya itu batu dari surga gitu. Itu sama dengan pertanyaan bahwa gimana buktinya bahwa tadi apa saya sampaikannya bahwa Mas sampaikannya bahwa ya Adam turun dari surga gitu. Ya, mana buktinya? Dan hal lainnya gitu. Jadi intinya adalah sesuatu itu adalah yang penting Nabi menyampaikan info itu ya kita terima sebagai orang beriman gitu kan.
Enggaknya, dari Sekarang kalau Muslim tidak, sekarang saya tanya, Allah katanya satu-satunya tidak boleh disekutukan. Nah, ketika Bapak menganggap batu itu bisa menggugurkan dosa, bisa menyerap dosa, menghisap dosa, kata siapa menggugurkan dosa mencoba? Ya begini ya, sama seperti begini ya. Misalnya gini, kita misalnya ada masuk kerja nih, ada namanya itu apa ya, friends apa ya, fingerprint. Nah itu kan, ketika Anda meletakkan jari Anda di situ, Anda kan dihitung sebagai masuk. Juga misalnya juga pulang. Nah, itu apakah mesin fingerprint itu adalah pemilik usaha kan tidak? Apakah usahanya kan tidak? Ya hanya bantu agar bos Anda itu semacam ya mengetahui bahwa Anda tuh terdata, sudah melakukan kewajiban. Masuk fingerprint, hisap fingerprint, pulang fingerprint, sama seperti ini ya. Tuhan buat aturan bahwa kalau Anda misalnya melakukan ini akan dapat pahala segini, hukuman segini, akan dapat pahala segini, akan dapat hukuman segini, atau Anda akan dihapuskan dosanya. Itu kan aturan dari Tuhan, sehingga itu tinggal ikutin, dan aturan itu dijabarkan oleh Nabi. Itu sepahami guys. Jadi kita tuh melakukan sesuatu tuh adalah ada ada rule-nya yang disampaikan oleh Nabi. Jadi sama kayak guru tuh, misalnya guru mengatakan bahwa anak-anak kita pagi ini kita apa dulu ya, kita tuh bersih-bersih sekolah ruang kelas dulu ya. Apa kita bertanya ada nggak ibu disuruh sama orang sekolah? Kan di sekolah kan nggak begitu logikanya. Ya kita ikut guru itu, ya kan? Karena dia guru kita gitu guys. Ada nggak misal kayak guru tuh bikin program ke laboratorium, kita pernah praktikum laboratorium lah. Bisa nggak kita tanya gini, ibu ngajak ke laboratorium nih, ada nggak perintah di sekolah? Karena begitu, guru ini dipercaya untuk membuat program itu guys. Ya kita tinggal ikut guru gitu, sama kayak Nabi ya begitu. Nanti ya, lu bertanyakan bahwa Nabi ada perintah Tuhan gitu, nggak gitu. Yang Nabi itu sudah disetel begitu kok. Sama kayak Anda bertanya soal guru ada nggak sekolah nyuruh Anda untuk praktikum di ruang laboratorium? Kan nggak begitu, karena itu sudah disetel oleh sang guru dan atas kepercayaan pihak sekolah guys. Itu semua logikanya. Oke, jadi mungkin ini makin lama makin ngawur nih, saya udah ngantuk guys, pergi harus kerja ya. Jadi kita mohon maaf ya, akhirnya saya jarang bikin video, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada waktu luang yang ya saya kira saya tidak letih lah gitu kan, kita bisa push lagi bikin konten dakwahnya. Sementara kita agak bolong-bolong gitu ya guys ya. Oke. Jadi saya butuh istirahat lebih banyak karena pekerjaan lagi berat nih guys ya. Karena kita lagi banyak kerjaan gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.